Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman sahabat petani sekalian. Hari ini kita akan melihat contoh ini penyemaian bibit saya yang sudah berjalan selama 5 bulan lebih kurang gitu ya. Jadi dalam kesempatan kali ini banyak teman-teman yang bertanya maksudnya bagaimana cara penyemaian atau kalau lahannya sempit gitu itu ya. Tapi pribadi saya hari ini lokasi saya ini memang terbilang sangat sempit, dan ini semuanya berjumlah sekitar 150 butir benih yang langsung kita bibitkan di lokasi ini. Jadi bisa teman-teman lihat ini merupakan lokasi sempit, tapi alhamdulillah pertumbuhannya pun sampai sekarang masih normal-normal saja ya. Cuma nanti kedepannya kita belum tahu, tapi itu sekarang belum ada kendala apa-apa. Dan seperti yang kita tahu, kalau memang kita ingin membuat benih sendiri, sebaiknya dari awal kita memang harus menggunakan bibit yang unggul teman-teman ya. Supaya kenapa? Karena sudah dari awal kita memang merasa ini cukup sulit untuk kita budidayakan, apalagi kedepannya kita ingin hasilnya itu yang maksimal ya. Jadi kalau kita tanam benih yang asal-asal itu mungkin akan pengaruh buruk di kemudian hari, tapi itu kita tidak bisa kita pastikan atau tidak bisa kita jamin itu tidak bagus atau bagus ya. Jadi saran dari saya, kalau memang dari awal kita ingin membuat benih sendiri, sebaiknya buat benih atau cari benih yang berasal dari pusat penelitian langsung teman-teman ya. Jadi sumbernya itu sudah jelas ya. Jadi walaupun nanti kemudian hari itu buahnya ada yang cengkeh ataupun buahnya itu ada yang bagus, itu memang sudah belum rezeki kita. Yang pasti sudah dari awal kita itu sudah melakukan sebagaimana mestinya teman-teman petani sawit lain yang sudah lakukan. Jadi kita dari awal kita tanam benih itu yang sudah terjamin. Jadi kemudian hari nanti tidak bagus, itu bukan kesalahan dari kita lagi, mungkin rezeki kita belum ada teman-teman ya. Jadi saran dari saya mungkin seperti itu. Cuman sebelum kita membuat benih, pastikan dulu tanah itu tanah yang bagus teman-teman ya. Jangan tanah yang keras, jadi pertumbuhan kecambahnya pun itu nanti akan terhambat teman-teman ya. Bahkan ada yang tidak sempurna. Jadi usahakan tanahnya itu yang gembur ya, yang gembur. Dan setelah diisi semua polybagnya, kemudian nanti ditaburkan yang namanya kurator di lingkaran benihnya di dalam polybag supaya tidak bersemut ya. Kalau sudah bersemut otomatis itu akan mati, karena semut sangat suka pada benih sawit yang masih muda ya. Jadi belum ada apa-apanya, masih putih togenya itu. Jadi itu langsung makan oleh semut, otomatis bibit kita itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi saran dari saya, setelah kita sudah menanam benih, taburi kurator sekelilingnya supaya tidak bersemut. Nah, itu pengalaman saya teman-teman ya. Jadi setelah itu kita juga harus membuat bedengan supaya dia tidak terlalu terkena sinar matahari. Kalau terkena sinar matahari langsung, benih yang sudah kita masukkan ke polybag tadi itu bisa hangus teman ya, bisa layu karena dia belum bisa terkena sinar matahari langsung ya. Itu saran dari saya. Nah, kapan bedengan itu bisa dibuka? Setelah dia mengeluarkan 3 lembar atau 4 lembar, sekitar umur 2 bulanan lah ya. 2 bulanan itu sudah bisa kita lepas, supaya kita menjaga teman-teman ya, menjaga efek negatifnya langsung terkena sinar matahari.
setelah umur 2 bulan kita baru bisa melepaskan bedengan tadi supaya dia lebih bagus terkena matahari. Malah sebaliknya ya, kalau sudah besar dia lebih bagus terkena sinar matahari supaya dia pertumbuhan cepat ya. Dan jangan lupa setiap sore kita siram air. Kalau ada hujan mungkin penyiraman tidak perlu dilakukan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu aja penyampaian dari saya. Semoga teman-teman di sana mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa kita tetap semangat terus, khususnya para petani di Indonesia. Oke, tetap sehat, salam semangat.